Mungkin kalau pengen tahu tentang doa apa yang dibaca sama Ustadz Danu bisa lihat di sini ya kan. Dan ya mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu jalan ya untuk bisa mengobati. Setidaknya yang paling penting adalah menyelesaikan masalah itu, masalah kita sendiri. Testimoninya. Udah Pak? Ini akhirnya aku dapat bukunya Pak Ustadz Danu yang nulis Pak Ustadz Asep. Kumpulan doa berbagai penyakit. Ini yang ada orang tuh selalu nanya gitu. Kalau di IG aku, Mbak, doanya Pak Ustadz dong, direkam dong gitu. Terus aku bilang coba Bu nonton di YouTube tapi nggak ada Mbak. Nah alhamdulillah nih Pak Ustadz Asep nulis. Jadi buat semua yang nonton Siraman Kolbu yang pengen tahu doanya Pak Ustadz dari seperti apa, baca nih buku ini. Gitu ya. Ini bagus banget. Terus dari situ siapa tahu kita bisa belajar kalau berdoa yang dengan baik dan benar itu seperti apa, maksudnya yang lillahi ta'ala gitu, nggak yang minta macem-macem gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Asep. Sama-sama. Alhamdulillah nggak ada yang Hubungi Mbak Devi aja kalau boleh. Boleh. Oh, kalau mau beli hubungin kemana? Mbak Devi aja, nggak apa-apa, sama aja kok ya. Sama aja. Namanya juga syiar. Namanya juga syiar ya Ustaz. Ada syiar buku, ada syiar ATM. Nah, kalau Bentar. Syiar ATM Syiar itu ATM. agak bingung ya. Gimana tuh? Gimana maksudnya? syiar ATM itu mudah-mudahan isinya jadi nambah. Wah, Begitu. Ya nggak? Ya, Mbak Devi ya. juga insya Allah. Ada Mbak Ani juga, boleh ke Mbak Ani juga kalau mau pesan. Tanda tangan ya. Nah, Mbak Ani, boleh kali ini apa namanya? Ada sepatah dua patah. Iya, kalau dia udah Malah beli loh beliau. Mbak Ani beli ya? Hari ini diberi hadiah, tapi sebelumnya udah beli duluan. Nggak sabar. Saking nggak sabar, yang begitu dapat link ada ini udah. Makanya anaknya banyak lakinya. Satu yang ada. Iya. Bercandaan banget. Ya, alhamdulillah, emang isinya bagus banget dan saya langsung praktekin buat saya, buat anak-anak juga. Ada reaksi nggak? Alhamdulillah. rahasia kalau itu mah. Banyak reaksi Ustaz, Masya Allah. Oh ini nih, Pak. Bapak lihat sini nih. Nih. Ya, apa tuh? Nah, itu dong nih. Guys, ini Mbak Devi nunjukin apa tuh? Nih Mbak Devi? doa-doanya tuh. Loh, Apa tuh? ternyata doanya banyak banget. Jangan terlalu deket, kabur kamera aku nih. Oh, di sini. Iya, oke. Bisa lagi makan. Berapa doa? Lihatin coba. Ini ada Berapa? Itu halaman, Mbak. Iya, itu halaman, tapi ada Ya, ada satu itu 149, halaman, satu 140-an. Doanya ada nomornya enggak ya? Enggak ada sih. Nomor 3, doa untuk kaya. Enggak ada. Ada. Tulis ah. Oh, sampai ada doa stop rambut rontok tuh buat ibu-ibu ya. Hah? Saya itu Itu ibu loh. banyak mikir loh. Ibu mikirin apa? Banyak mikir ya. Namanya ibu-ibu kan banyak mikir. Saya tahu apa yang dipikirkan Bunda. Apaan PPKM berakhir? Jalan-jalan. Walaupun itu nggak ada kepikiran. Karena udah emang dari awal tuh udah nggak ada pernah jalan-jalan, jadi nggak ada kepikiran jalan gitu. Oh iya, udah ini saya sudah kumpulkan doa-doa Ustadz nih. Oh, Masya Allah. Nah, ini hadiah hari ini. Alhamdulillah, Dan Masya kali Allah. bisa apa namanya? Ya, Ustadz Danu mungkin memberikan ulasan. Terima kasih Ustadz Asep. Itu yang nulis itu Ustadz Asep, yang mensadur ya. Mensadur itu Ustadz Asep. Tapi kalau udah dikasihnya di depan Ustadz Danu berarti sudah terverifikasi. Kalau Instagram tuh udah ada garis biru aja. Sekian Ustadz, makasih banyak. Alhamdulillah. Itu Ustadz Asep itu sebenarnya. Ustadz Asep, makasih Ustadz Asep. Sama-sama, Allah. Alhamdulillah. Syukran. Alhamdulillah ini dapat buku. Nah, mungkin kalau pengen tahu tentang doa apa yang dibaca sama Ustadz Danu bisa lihat di sini ya kan. Dan ya mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu jalan ya untuk
bisa mengobati. Setidaknya yang paling penting adalah menyelesaikan masalah itu, masalah kita sendiri. Dekat sama Allah, semakin dekat sama Allah, menyadari hakikatnya kita banyak kekurangannya, dan yang paling penting tadi itu introspeksi diri, itu sadar bahwa yang salah belum tentu orang lain kan. Kadang kalau kita jarang ngaca kan, lebih liatin gara-gara dia saya marah. Padahal enggak juga. Padahal enggak juga ya. Enggak juga, belum tentu juga. Jadi saya melihat suatu kejadian orang terkena sihir itu saya nggak pernah marah dengan dukun sihirnya, enggak. Saya nggak pernah marah dengan jinnya, enggak. Lah kenapa? Lah orang itu kena sihir itu pasti atas izin Allah. Semua yang terjadi pasti atas izin Allah. Makanya kalau saya menyelesaikan sesuatu dengan senyum-senyum itu sebenarnya di sini itu menurut mata manusia nggak ada yang salah. Tapi menurut kacamata Allah ada yang salah di sini. Saya mau tanya Ustaz. Iya. Orang yang melakukan sihir, orang yang melakukan sihir terhadap orang jadi korban. Kalau nggak salah kan setiap penderita, setiap amal yang dilakukan oleh orang ini pindah ke si yang kena sihir. Bener nggak tuh Ustaz? Oh, kalau itu untuk fitnah Ustaz. Untuk fitnah ya? Untuk fitnah. Kalau sihir gimana Ustaz? Kalau sihir enggak, itu dolim aja. Kalau dia dosanya dosa zolim aja. Dosa dolim aja. Dosa dolim umpamanya saya mukul Ustadz. Secara syariat, Ustadz boleh mukul sekali, sama-sama sekali. Itu boleh menurut Islam. Tapi aja Ustadz, saya belum pantas jadi Ustadz. Jadi Ustadz udah. Jadi kalau umpamanya saya mukul Mas David jadi nggak enak ya. Saya mukul Mas David itu boleh mukul sekali. Itu dalam syariat seperti itu. Lebih dari sekali tidak boleh. Lebih dari sekali sudah dianggap Mas David dolim. Nah, itu yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau Mas David saya pukul, Mas David itu sebenarnya bukan takut, bukan tidak berani, tetapi hanya menunggu pahala-pahala Allah, malah mendoakan saya. Berlaku sahabat, ini Allah yang sangat suka itu yang itu. Nah, itu kalau didolimi itu seperti itu. Makanya kenapa doa yang diceritakan dalam Quran tadi, siapa orang dolim didoakan agar diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Biarkan orang itu diselamatkan oleh Allah. Gimana caranya Allah menyelamatkan? Banyak caranya. Ditemukan dengan orang-orang soleh, dibukakan jalan yang menuju dekat kepada Allah. Seperti itu. Nah, itulah diselamatkan. Walaupun orang yang tersebut umpamanya dukunnya diselamatkan oleh Allah Ta'ala, mati, ya itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Agar dia tidak berbuat dolim lagi. Nah, kita tetap doanya diselamatkan, nggak pernah yang aneh-aneh. Seperti itu. Makanya yang harus kita sadari adalah, ayo kita belajar serius. Kalau umpamanya fitnah, nah itu beda lagi. Fitnah dengan dolim beda. Jadi fitnah atau menguji atau memberikan sesuatu, fitnah dalam arti sesuatu yang tidak baik. Saya melihat Mas David itu sebenarnya karena saya iri. Akhirnya saya cerita sama teman-teman saya, ini keburukannya Mas David. Padahal keburukannya itu bukan keburukan Mas David, karena iri saya. Sehingga yang nggak buruk itu saya anggap buruk dan umumnya saya sebarkan. Padahal kan sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wala tajassasu wala yaktab bikum ba'd. Nah, dari sini itu orang harus paham. Orang Islam itu harus ngerti bahwa kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah mulai, di sini ada unsur fitnah, dikuatkan dengan hadis. Kalau orang tersebut sudah memfitnah orang lain, saya memfitnah Mas David, kemudian saya sebarkan di taklim saya. Berarti satu, saya dan taklim saya itu dosa jariah. Nah, kalau sudah dosa jariah, nah ini bedanya. Dosanya Mas David, pada saat saya itu memfitnah Mas David terus-menerus nih, ya, karena Mas David itu yang terzolimi, amal soleh saya, bukan amal soleh saya, dosanya Mas David pada saya ngomong, dosanya Mas David itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Transfer langsung. Transfer dosa dan dibagi dengan para taklimnya. Waduh. Iya, karena sama-sama bodoh semua akhirnya. Karena nggak ngerti, dia hanya mengeluarkan unek-unek karena jengkel, karena iri dan sebagainya.
Atau dia siapa gurunya, beda guru udah dianggap musuh aja kan begitu. Nah ini tidak sadar bahwa dia tuh merasa kelompoknya itu benar. Akhirnya dia dengan taklimnya semuanya mendapatkan dosa jariah. Dosanya Mas David saya ambil dibagi semuanya dan terus. Nah, nanti kalau dosanya Mas David selesai, amal saya dan amalnya orang-orang itu diberikan pada Mas David. Diputar balik sekarang. Nah itu hadisnya seperti itu. Jadi nggak cuma rekening aja bisa ditransfer ya. Iya. Jadi dosa itu. Makanya setiap kali dosa-dosa seperti itu bisa aja orang itu malah benar-benar diangkat oleh Allah Ta'ala. Itu sama seperti orang dibully. Orang dibully dulunya biasanya saat-saat berapa tahun atau puluh tahun dia naik derajatnya. Itu biasanya seperti itu. Nah sama. Makanya nggak usah kita jelekin saudara kita, ngapain? Ya. Kalau memang tidak tahu, dengerin dulu apa yang diucapkan. Tabayun, ya boleh diskusi. Iya. Tabayun itu kan nggak harus kamu salah, kan gitu. Tabayun kan ngobrol seperti ini. Pakai hati dibuka. Pakai hati dibuka semuanya. Sehingga oh iya ya, berarti saya salah, maaf ya Ustaz. Oh iya, silakan. Itu kan lebih enak. Nah inilah yang harus kita ketahui. Tetapi selama banyak ada orang-orang yang menyebar fitnah seperti itu, masuklah pada salah satu hadis Nabi Bukhari Muslim itu diceritakan kalau memang pada saat zamannya fitnah itu ada di sekitar rumah kita, rumah itu satu iman. Berarti orang yang satu iman sudah saling fitnah. Hadis tersebut sudah masuk akhir zaman. Iya. Inilah sebenarnya. Jadi orang-orang yang dia itu sudah tahu agama memfitnah saudaranya yang lain, siap-siap nanti kalau saya. Udah siap. Masuk kayaknya. Memang sudah masuk. Iya, udah masuk zaman ini sekarang. Akhir zaman sudah masuk. Nah, kita angkat jadi tema nih, Ustaz. Kan sudah Tuhan. Enggak. Akhir zaman. Tentang yang ini, Ustaz. Tentang orang-orang beriman saling memfitnah satu sama lain, Ustaz. Bagus. Iya. Orang beriman karena memang gini, nyiapin aja dah kita. Nyiapin menarik gitu ya. Bahasannya gitu. menarik itu. Ini tanda-tanda akhir zaman. Nah, Ustaz, makasih banyak ilmunya. Sama-sama Mas David. Makasih bukunya. Semoga ini jadi ladang amal. Amin ya Allah. Dan saya juga diberikan kemampuan untuk bisa memaknai buku ini dengan baik. Insya Allah. Sebenarnya buku ini adalah doa yang ada di siraman kalbu. Jadi kan narasumber kan macam-macam tuh, doanya bisa beda-beda. Kalau misalnya ada yang mau beli buku ini di mana Ustaz? Ustaz Asep. Bunda Sari itu bisa. Oh, Bunda. Mbak Devi. Nanti di update ya, Mbak ya. Di mana? Asik. Minta tanda tangan. Tadi begini, banyak yang saya juga sama mau minta tanda tangan. Ustaz Asep lagi pakai baju. Lagi tapak nama dia. Aku juga. Ambang bulan. Buat istri sama anak-anak. Iya. Ngambil HP nih, ngambil HP. Ada tulisannya. Habis ya? Untuk saya. Habis. Oh iya. Ayo di mobil nggak ada? Nggak ada. Ayo beberapa sih. 10. Minggu depan soalnya saya datang lagi. Ya Allah, teman-teman. Ustaz dan terbarunya dari Ustaz Asep. Bulan bakal dari penyakit Samria Mira. Saya sudah pede pakai Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh. Ini. masih ada. Aku juga mau. Ini Bapak mau ngapain? Masih nginiin.
urusan mana. Buat Oma siapa? Oma Eti. Buat Oma Eti. Eti. Abis ngomel-ngomel mulu sama Pak sih ya. Kerjain Ustadz Asep saya. Ampun. Iya, iya. Apa aja doanya yang bagus, yang baik. Doain banyak yang bagus. Amin. Nih. Yang buat Mbak Devi belum ada kan? Itu tadi buat Sami. Iya, aku tuh kalau punya buku bapak mau diambil mulu sama